Hari ini untuk pertama kalinya kita langsung memasuki pelajaran ini. Memasuki pelajaran dulu sebelum memasuki aliran. Kita akan memasuki pelajaran tentang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Di samping saya ada kawan saya sekaligus guru saya juga, Dr. Ahmad Tafsir. Beliau dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, guru besar di dalam pendidikan Islam, dan kalau saya tidak salah ketua Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam Indonesia. Nah, Pak Tafsir ini secara singkat orang yang datang dari daerah Ketupat, Bangkahulu itu. Beliau orang Bengkulu, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Yogyakarta, kemudian pernah ngambil filsafat lagi juga di Yogyakarta, lalu S2 dan S3-nya di IAIN Ciputat, Bandung. Jakarta. Ciputat, Bandung. Sudah Jakarta ya. Beliau sangat berwenang untuk membicarakan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ya, karena beliau ini sudah menjadi pengamal tarekat ini cukup lama dan sudah menjadi policy di tazkiyah bahwa kita tidak akan memperkenalkan tarekat tertentu oleh orang yang tidak mengikuti tarekat itu. Sama saja nanti kita di sini tidak akan mengajarkan Kristen, hal ihwal Kristen oleh orang Islam yang anti Kristen. Jadi sudah tentu kesimpulannya akan sangat lain. Kita juga tidak akan menyampaikan tarekat tertentu dari orang yang bukan pengamal tarekat itu. Nah, tarekat yang ingin disampaikan sekarang adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dari namanya saja ibu-ibu dan bapak ketahui, ini adalah gabungan dari dua tarekat. Tarekat Qadiriyah yang bermula dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tarekat Naqsyabandiyah yang bermula dari Bahauddin Naqsyabandi ya, Bahauddin Naqsyabandi. Jadi dua dari dua garis tarekat. Belakangan ini saya temukan di London ada tarekat yang menggabungkan banyak lagi aliran tarekat. Jadi wa-nya itu banyak. Kalau di sini tarekat Qadariyah wan Naqsyabandiyah, ada juga tarekat Qadariyah wan Naqsyabandiyah wa Sadziliyah wa Rifaiyah, digabung semua dari berbagai aliran. Saya malah khawatir nanti kalau bapak-bapak mendesak juga kepada tazkiyah untuk menunjukkan tarekat mana yang harus diikuti, maka tarekat yang akan diajarkan di sini adalah tarekat gabungan dari 10 tarekat itu kan. Jadi tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah wa Sadziliyah wa Khalwatiyah wa Satariyah wa Samaniyah wa Tijaniyah. Seluruhnya aja kita gabungkan di sini. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Tafsir untuk berbincang bersama kita tentang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Seperti biasa nanti ada waktu tanya jawab selama 1 jam yang terakhir. Saya kira Pak Tafsir juga tidak usah ragu-ragu menjelaskan ke sini tentang tarekat ini. Bapak-bapak juga tidak usah ragu-ragu untuk bertanya kepada beliau, termasuk prosedur masuk tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan pada makalah yang barangkali sudah dibagikan kepada bapak dan ibu-ibu, ada bagian terakhir yang menarik, yaitu tentang motif orang masuk tarekat. Siapa tahu di antara motif itu kok cocok dengan kita. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengamatan kami, memang 15 tahun terakhir di Indonesia ini perhatian orang kepada tasawuf meningkat sekali. Saya yakin ini sudah sering dibahas dalam pengajian ini.
indikator utamanya buku tentang tasawuf laku. Pusat-pusat kajian tentang tasawuf diikuti oleh banyak orang. Meningkat sekali dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Itu telah berjalan paling sedikit 15 tahun terakhir. Mengapa? Tentu itu bagus diuraikan itu mengapa. Belum banyak orang mengetahui bahwa bertasawuf itu ialah dengan bertarekat. Mengapa saya katakan belum banyak yang mengetahui? Masih sering sekali ditanyakan kepada saya, apa beda tasawuf dan tarekat? Ada lagi yang menyatakan saya ingin bertasawuf tapi tidak mau bertarekat. Makanya di dua alinea pertama dalam makalah singkat ini saya jelaskan itu. Di dalam bidang akidah itu ada beberapa mazhab. Dalam bidang fikih kita mengenal beberapa mazhab. Dalam bidang tasawuf kita mengenal paling sedikit ada 240 mazhab. Saya mempelajari ini tahun 90 waktu membuat makalah untuk buku Suryalaya itu. Saya baca beberapa buku, lalu saya hitung itu, yang ketemu oleh saya ada 242 mazhab dalam tasawuf. Nah, mazhab dalam tasawuf itu disebut tarekat. Mazhab dalam fikih disebut mazhab. Mazhab dalam bidang akidah kita sebut firqah. Di macam Mu'tazilah, Syiah, Sunni itu yang garis besarnya sih akidah Ahlus Sunnah dan akidah Syiah, itu yang garis besarnya. Nah, dalam Sunni itu juga banyak firqah akidah. Saya kira salah satu yang bisa kita diskusikan nanti, apa betul kalau bertasawuf itu harus bertarekat? Sama dengan apa betul kalau berfikih harus bermazhab? Nah, sebelum itu Anda pertanyakan, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah ada yang punya pendirian dalam bidang itu. Nah, karena bagi kita orang-orang terpelajar sebetulnya pertanyaan itu duluan itu diajukan sebelum mendalami bidang itu. Sekarang ini masih banyak orang mengamalkan fikih tidak mau dikatakan dia bermazhab. Disangka kata bermazhab itu jelek begitu. Padahal dalam segala bidang kita ini mengambil mazhab. Dalam filsafat kita mengambil mazhab. Dalam teori politik kita mengambil mazhab. Dalam teori ekonomi kita mengambil mazhab. Itu yang kita ikuti dan begitu selanjutnya. Di antara 240-an tarekat di dunia ini nama-nama yang besar. Di antara 240-an itu ialah tarekat Qadiriyah, bukan Qadariyah, Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah. Lalu semua yang disebut oleh Ustaz Jalal tadi itu termasuk golongan tarekat besar itu. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tambahan. Saya ini memang pernah menjadi tempat Syekh Jalal belajar tahun 70-an. Tetapi kapan Anda pulang dari Amerika selesai magister? Begitu dia pulang dari Amerika, saya berguru ke Syekh Jalal sampai sekarang. Jadi entah siapa guru siapa murid, lebih baik kalau posisi sekarang dia lebih guru ketimbang saya, kira-kira begitu. Kalau gelar universitas tinggi saya guru besar udah 2 tahun. Dia malah berhenti jadi dosen di Unpad. Tapi dalam kecerdasan dan keahlian memang saya bangga pernah punya murid melebihi gurunya, alhamdulillah. Dan lebih bangga lagi saya tawaduknya memang. Ya, jangan terlalu senang. Anggap aja mendidik lanjutan. Tawaduk dia dulu suka sombong, kalau ke saya sekarang tidak. Di Suryalaya itu muncul tarekat yang menggabungkan 2 tarekat besar,
yaitu tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Wa itu artinya dan. Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah itu digabung menjadi satu tarekat baru. Syekh Abdul Qadir Jailani pendiri tarekat atau diakukan sebagai pendiri tarekat Qadiriyah itu ya orang yang amat terkenal sekurang-kurangnya dalam literatur tasawuf, yang punya karomah yang luar biasa, dan kadang-kadang dilebih-lebihkan pula karomahnya itu dalam manakib-manakib itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam salah satu tempat di kitabnya pernah mengatakan, apabila muridku, yaitu murid aliran Qadiriyah, sudah mencapai tingkat tertentu, dia boleh melepaskan diri dan boleh mengembangkan tarekat baru. Itu saya kira guru yang sudah modern itu. Tidak usah muridnya itu tetap harus seperti dia. Oleh karena itu, pecahan-pecahan tarekat yang berasal dari induknya Qadiriyah itu cukup banyak. Satu di antaranya, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini adalah aliran tarekat baru sebetulnya itu, yang merupakan pecahan dari Qadiriyah. Tadi Cep Jalal mengatakan, ya maaf lagi orang-orang memanggilnya Kang Jalal, saya nggak mau manggil Kang lah. Cep Jalal itu dari dulu saya manggilnya begitu. Waktu saya mau ngegiring-giringnya kawin ya gitu saya manggilnya, jadi enggak. Dekat rumah sih. Cep itu Asep, nah kalau di Sunda itu Cep Jalal. Ya, tidak dengan maksud merendahkan martabatnya, enggak. Itu karena memang dari dulu begitu ya, Cep Jalalnya. Ke saya enggak manggil Kang lagi. Cep Jalal. Tadi Cep Jalal mengatakan di London menemukan ada aliran yang menggabung berbagai tarekat. Itu dapat saya paham. Mengapa? Itu bisa dipertanyakan. Bisa nanti Anda tanyakan. Mungkin kami bisa menjelaskan sedikit. Mengapa kok orang memborong sekian banyak? Mungkin juga sifatnya eklektik. Mungkin dengan ya seluruhnya diambil memang. Dan itu tidak menjadi masalah dalam tarekat. Kalau dalam mazhab fikih, kadang-kadang ada orang berpendapat tidak bisa itu digabung-gabung mazhab itu. Bahkan aliran talfik, yaitu eklektik dalam fikih pun ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi dalam mazhab tarekat boleh saja, karena memang ya digabung itu artinya yang ini diamalkan, ini diamalkan, ini diamalkan. Pada tingkat nanti terakhirnya jadinya akan seperti apa? Nah itu Cep Jalal maupun saya tidak akan bisa menjawab. Misalnya pengaruh wirid tarekat ini X, pengaruh tarekat ini X plus 1 misalnya. Kalau pengaruh tarekat itu X semua, cuma X plus 1, X plus 2, mungkin nggak apa-apa. Kalau ada yang pengaruh tarekat lain berpengaruh non-X, nah mungkin apa jadi ke atasnya, itu kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi dalam tataran yang dangkal, sebetulnya perbedaan antara satu tarekat dengan tarekat lain itu tidaklah banyak. Tidak banyak. Ciri khas tarekat Qadiriyah ialah zikirnya dikeraskan atau dijaharkan, jahrun, jahar. Zikirnya keras. Kalau di Suryalaya itu, saya yakin di antara hadirin ini sudah ada yang ke sana melihat orang zikir keras sekali. Terutama pada ucapan illallahnya itu keras sekali itu. Lebih-lebih kalau diperhatikan pada zikir Qadiriyah yang diterapkan sebagai metode pengobatan narkotik, itu keras sekali. Sampai saya istilahkan di sini seperti hendak meruntuhkan langit gitu. Memang iya. Dan itu orang yang sempat menyaksikan, merasakan, memang terasanya langit mau runtuh oleh zikir yang bergemuruh itu. Sulit itu saya ceritakan, itu harus dialami. Jadi Cep Jalalnya, saya punya rumusan begini, tolong diuji. Konsep-konsep sains dapat diceritakan kepada orang lain 100% tepat. Konsep-konsep filsafat dapat diceritakan ke orang lain kira-kira 50% tepat.
konsep-konsep tasawuf dapat diceritakan kepada orang lain 0%. Sebenarnya begitu. Jadi apapun yang saya ceritakan tentang pengalaman saya bertarekat nantinya, Anda tuh tidak akan mengerti begitu. Anda paham rupa-rupanya, tapi tidak akan persis sama dengan apa yang hendak saya katakan. Itulah yang namanya pengetahuan tasawuf itu. Sama halnya kalau saya mengatakan ketupat Bengkulu itu enak. Nah, itu kata enak, Anda punya kata enak juga. Enak. Saya bilang, ketupat Bengkulu itu enak. Dimakan satu buah aja udah pusing Anda itu. Karena gurihnya bukan main. Tapi sebetulnya apakah Anda sudah mengerti? Belum. Sebelum Anda memakan dan mencobanya. Jadi ada pengetahuan yang hanya bisa dipahami dengan mengamalkannya. Jadi knowing with experiencing. Kita hanya tahu dengan mengalaminya. Bagaimana rasanya naik sepeda bagi orang yang belum tahu naik sepeda? Nggak bisa diceritakan. Dibantu dengan transparan pun nggak bisa itu. Naik aja sepeda, rasakan bagaimana terpaan angin, bagaimana rasa jatuh dan bangun. Akhirnya Anda tahu itu naik sepeda. Tasawuf pun, tarekat pun, konsep-konsepnya seperti itu. Jadi, tatkala ceramah-ceramah tentang tarekat yang bermacam-macam ini telah disampaikan oleh para guru di sini, tidaklah Anda bisa mengatakan bahwa saya telah tahu tarekat. Anda cukup mengatakan, saya sudah mendengar orang cerita tentang tarekat. Berbeda dengan konsep sains. Kalau saya katakan air dididihkan 100 derajat mendidih, pengertian Anda itu langsung benar itu. Jadi kalau sains kira-kira 100% bisa disampaikan ke orang lain dengan cara yang tepat. Kalau filsafat itu kira-kira aja 50% lah. Kemungkinan salah paham. Kalau tarekat ini hanya 0% yang dapat diceritakan itu. Sebenarnya tidak ada yang bisa diceritakan. Seperti misalnya, saya mengatakan tadi, dalam gemuruhnya zikir berjamaah itu, Anda akan merasakan sesuatu. Sepertinya zikir itu akan meruntuhkan langit. Itu kan Anda sudah dengar, tapi Anda nggak mengerti itu. Dan contoh lain. Ucapannya ialah la ilaha illallah. Semua sudah tahu ucapan ini. Karena ini sebagian dari kalimat syahadat. Disebut dengan suara keras, bahkan dalam kondisi tertentu dianjurkan sekeras mungkin. Sampai-sampai kepala badan kita pun ikut zikrullah. Jadi keseluruhan diri itu zikir kepada Allah. Mulut, telinga, makanya orang goyang-goyang kepala, bahkan dia bisa berpindah-pindah dia duduk, dia nggak sadar. Itu anak-anak narkotik itu, kalau sudah zikir yang keras, mereka sudah itu selesai zikir itu duduknya sudah nggak teratur lagi. Ada yang sudah menghadap, ada yang sudah keluar dari masjid kok, sudah di halaman itu zikirnya itu. Dan mereka tadinya sedang ketagihan, selesai zikir itu dia hilang ketagihan narkotiknya itu. Ya, itu kita gunakan tarekat ini sebagai metode dalam penyembuhan orang edik narkotik dan obat-obat yang edik lainnya. Dalam penyembuhan itu banyak sekali pertanyaan yang sampai sekarang belum dapat kami membuatkan jawabannya. Mengapa dengan cara ini kok nggak ketagihan misalnya? Mengapa satu paketnya itu minimal 40 hari? Nggak bisa kita jawab itu. Tapi dengan menjalaninya, jawaban itu akan diperoleh. Dalam tarekat Naqsyabandiyah, ucapan zikir itu sebaliknya. Harus tidak bersuara. Yang ini disebut zikir dengan cara sirrun, sir. Lawan jahar. Zikir diam ini disebut juga dengan zikir khafi. Di Suryalaya lebih disebut sebagai zikir jahar dan zikir khafi. Agar tidak keluar suara sedikit pun dalam Naqsyabandiyah dianjurkan lidah dilipat ke atas, mulut tertutup rapat, lalu mengucapkan Allah, 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 Allah berulang-ulang dan sebanyak-banyaknya.
Mohon maaf, saya sebetulnya tukang bicara cukup bagus, tapi kalau bicara tarekat itu saya tidak bisa bicara lancar. Ya. Saya Jalal tahu betul kemampuan saya kalau soal ceramah itu. Tapi kalau saya bicara tarekat dan bicara soal haji, saya ini susah sekali. Makanya ceramah-ceramah haji tidak pernah saya terima. Tidak bisa saya, karena saya sudah mengerjakan haji. Waktu saya belum mengerjakan haji, saya lancar sekali ceramah haji itu. Orang mau naik haji, ngundang saya ceramah haji, wah lancar. Setelah saya mengerjakan haji sekali, haji gratis. Ya. Nggak bisa diberitahu kan? Haji Abdul Ghaffar. Jadi mimpin haji ya, petugas pemerintah. Ada kecenderungan begini Bapak Ibu ya, sebelum masuk tarekat. Kalau Bapak Ibu masuk tarekat, Bapak Ibu akan berubah. Nah kalau nggak siap berubah, lebih baik jangan. Orang yang sudah banyak tarekat itu banyak nangisnya, itu susah itu. Dan nggak bisa dibendung. Ya daripada kacau, saya lebih baik saya tidak mau menerima ceramah. Ceramah tentang haji belum pernah saya lakukan ya jalan. Karena saya nggak bisa. Pernah saya coba sekali, tetangga nggak jalan. Jadi nggak bisa. Nah ceramah tarekat pun memang demikian. Kan ini perasaan sih. Tetapi kalau perasaan sudah begitu juga ada bagusnya. Jadi ikut aja tarekat lah kalau gitu. Bersedia saja berubah begitu. Jadi mengucapkan Allah, Allah, Allah dalam hati, tapi betul-betul tidak ada suara. Nah, oleh guru yang disebut mursyid, itu secara teknis diajarkan. Dalam talqin zikir namanya. Orang mengatakan dibayat, diresmikan menjadi murid. Sebetulnya esensinya itu mengajarkan cara zikir. Nanti tentang talqin itu bisa saya jelaskan tambahannya kalau memang diperlukan. Apa sih hakikat talqin itu? Memang ada hal yang agak pelik dalam hal talqin itu ya. Cik Jalal lebih tahu daripada saya karena bacaannya jauh lebih banyak. Dan memang ada yang saya rasakan, memang ada hal-hal yang sulit-sulit dipaham dan dijelaskan di sekitar talqin itu. Jadi bila jamaah Qadiriyah zikir dalam suara gemuruh seperti ingin meruntuhkan langit, sebaliknya pengikut Naqsyabandiyah zikir dalam kesunyian. Sunyi sekali. Tidak saja sunyi secara fisik, hati pun sunyi. Bapak Ibu ini kan orang di kota, kebanyakan hatinya bergemuruh terus kan. Mestinya hati itu sunyi supaya enak tidur gitu. Kita orang kota ini, kita para pejabat, kebanyakan hati kita ini tidak sunyi, terlalu banyak isinya. Di antara isi itu saling berebut, akhirnya sakit mah, tidak nafsu makan, curiga, cemburu, iri dan sebagainya. Itu kan permainan hati. Yang saya percaya itu sudah diulas di sini dalam kerangka pengajaran tentang akhlak Al-Ghazali. Jadi tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah melakukan zikir dengan dua cara itu. Mula-mula bergemuruh, sesudah itu sepi. Mereka zikir bergemuruh, lalu mereka zikir sepi. Selanjutnya silsilah ini tidak akan dibaca. Silsilah ini ingin menjelaskan rentetan guru kita yang sekarang ini sampai ke sumber tarekat itu. Dari Allah tentunya. Semua tarekat itu seperti ini silsilahnya. Biasanya sampai imam ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 mulai memisah itu ya. Jadi tarekat di Ahlul Bait, di Syiah, tarekat mana-mana itu sampai imam ke-8 itu biasanya masih sama. Nah nanti imam ke-9 dan seterusnya itu sudah mulai berbeda itu silsilahnya itu. Silsilah ini punya dua pengertian. Satu pengertian lahiriah, yaitu pengertian historis saja. Sanad, istilahnya menunjukkan sanad kalau dalam ilmu hadis itu. Jadi pertanggungjawaban ajaran.
Tetapi bagi orang-orang bertarekat yang tingkatnya sudah tinggi, arti silsilah itu ada lagi yang lain, yaitu pertalian spiritual. Misalnya dalam zikir-zikir tertentu, seluruh nama ini didoakan oleh para murid itu. Jadi silsilah ini disebut semua doanya itu yang disebut itu tawassul itu. Tidak penting betul ini. Yang Bapak Ibu lihat itu mulai nomor 34. Ahmad Khatib Syambas Ibnu Abdul Ghaffar radhiyallahu anhu. Itu orang Kalimantan. Jadi mulai orang Indonesia itu. Tolhah ini orang Cirebon. Abdullah Al-Mubarak Ibnu Nur Muhammad itu abah sepuh. Bapaknya Abah Anum ini. Abah Anum ini sekarang ini sudah tua, tidak Anum lagi. Sudah mendekati 90 sekarang dan beliau sudah berjalan pakai kursi roda. Semenjak operasi prostat kira-kira 2 tahun yang lalu. Tapi pikiran alhamdulillah masih jernih. Ingatan masih jauh lebih bagus ketimbang saya ini gitu. Masih jernih. Ya, yang Abah sepuh itu yang nomor 37 itu, yang masih hidup sekarang. Ini Abah Anum ini, Sahibul Wafa Tajul Arifin itu Abah Anum itu. Iya, yang nomor 37 itu. Yang 36 itu bapak beliau, yang makamnya di atas pesantren itu. Iya, di Serialaya itu. Yang disebut Abah sepuh. Nah, kalau yang dari 35 Syamsuddin itu kelihatannya belum orang Indonesia. Pokok ajaran. Secara umum ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ialah ajaran Islam. Ya, semua tarekat itu ajarannya ajaran Islam. Sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Secara khusus tarekat ini mengajarkan suatu amalan agar orang dekat dengan Allah. Saya kira semua tarekat itu akan begini. Semua tarekat itu ajaran pokoknya membuat orang lebih dekat dengan Allah. Timbul persoalan lagi, apakah kalau tidak bertarekat tidak akan dekat? Tidak harus melalui tarekat supaya dekat. Bolehlah nanti kita coba itu, kita bahas. Saya sih tidak janji bisa memberikan jawaban yang tepat. Untuk dekat dengan Allah, orang harus membersihkan hatinya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tasfiyatul qulubi amman siwallah. Pembersihan kalbu itu untuk menjadikan di dalamnya tidak ada sesuatu selain Allah. Ini keterangannya mudah, cuma memahaminya yang sulit. Saya coba jelaskan itu beberapa satu alinea. Penyakit manusia yang paling sulit diobati ialah penyakit hati. Penyebabnya ialah karena hati banyak sekali isinya. Semua yang ada di dalam hati tentu dicintai. Kalau nggak dicintai tentu nggak masuk ke hati kan. Di dalam hati itu misalnya ada Allah, ada istri, ada anak, ada mobil, ada uang, ada kursi jabatan, ada cewek simpanan dan lain-lain. Semuanya dipadarkan dalam hati yang tidak gede kan hati itu, kecil wadah itu. Allah dicintai, yang macam-macam itu dicintai. Terlalu banyak yang dicintai itu. Konsentrasi aja lah satu begitu. Karena terlalu banyak yang dicintai, berebut dia itu minta dikasih porsi besar dalam cinta kita. Biasanya yang suka menang itu yang mengandung unsur nafsu seksual. Yang suka menang itu, nggak tahu juga itu. Laki-laki begitu ya, nggak tahu kalau ibu-ibu. Katanya sama juga. Kursi jabatan, anak, istri. Makanya dalam kenyataan hidup ini, ya ini kalau sudah tahu ini kita mudah menganalisis sebetulnya. Bapak itu kok gitu? Saya sudah tahu itu. Memang begitu, terlalu banyak isinya. Jadi dia berebut tempat di hati itu. Lama-lama Allah tersudut gitu. Sudah penuh oleh mobil dalam hati itu, oleh uang gitu.
Semuanya disimpan di dalam hati. Semuanya berebut ingin dicintai lebih dari yang lain. Akibatnya, bila mobil tergores, hati itu ikut tergores pula. Kalau nggak mau tergores, jangan punya mobil. Nah, itu yang sering diartikan orang tarekat itu cenderung untuk hidup melarat. Sebetulnya tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pedagang kaya, konon terompahnya dari emas. Dan dia selalu pakai sutra itu. Konon, saya kan belum baca teksnya sih, cuman itulah yang sering diungkap-ungkap orang. Pak Jalal ternyata punya mobil, punya rumah bagus dia, padahal penganut tarekat juga. Sekalipun belum bagus betul ya. Mestinya mobil itu disimpan di garasi, bukan di hati. Ini kan kalimatnya mudah, ini masa nggak ngerti? Bila mobil hilang, hati itu tidak akan luka. Uang disimpan saja di lemari, jangan di hati. Bila uang hilang, hati tetap utuh, tidak luka. Memangnya lahir dulu bawa uang? Kan tidak. Kenapa sih kalau sekarang hilang itu sampai sakit-sakitan? Kan bodoh kita tuh. Udah tahu kok itu bodoh. Tapi kok kena juga, kena lagi gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kenapa saya ini tidak logis? Orang miskin di bawah saya banyak, tapi gembira. Uang saya banyak, cuma hilang separuh aja ditipu orang. Uang sudah hilang, saya yang susah. Tidur nggak enak, gelisah. Nebak sana nebak sini, ke dukun lagi. Bertubi-tubi kan itu jadinya. Dan uangnya nggak kembali lagi. Uangnya tidak kembali, dan dia sakit hatinya. Kan 2 kali rugi. Udahlah Pak Tafsir, saya sudah ngerti itu. Ya syukur kalau sudah ngerti. Tapi kenapa kena lagi? Ada penyakit di hati kita kalau begitu. Harus dibenahi. Udah ngerti kok. Kayak ya kami nih, Syekh Jalal saya ini sering menerima orang datang ke rumah ya. Katanya konsultasi, mau cerai. Kadang-kadang minta pelet. Ya disangka kita tak mau kawin-kawin gak laku-laku gitu. Ya kita doakan, yang menentukan jodoh itu Allah dan usaha. Jodoh itu Allah dan usaha. Jadi usaha juga. Kalau nggak pernah keluar rumah susah dapat jodoh juga. Sering datang orang dan ayahnya ibunya, anak perempuannya ngambek, tidak mau mandi, tidak mau kuliah, tidak mau ibadah. Kenapa? Gara-gara ditinggal pacarnya. Bilang, Neng, tatkala kamu tidak mau ibadah, tidak mau mandi, tidak mau sholat, mogok makan, pacarmu kembali lagi enggak? Enggak, Pak. Bodoh benar kamu. Sekarang mandi pakai gincu. Pakai yang paling bagus. Nongkrong di perapatan kan dapat nanti. Iya kan? Supaya dia lalu ya, itu kan 2 kali rugi. Pacarnya tidak kembali. Dan dia sudah melakukan protes yang tidak efektif. Kenapa harus kalah? Kamu cantik begini, banyak yang mau. Kenapa nggak ada penggantinya? Ya, kamu mau kok. Tidak mau mandi, nggak mau kuliah, nggak mau makan, gimana orang tahu? Tapi itu kan mudah menyebutnya perkataan itu. Bagi orang yang dikenai persoalan, diajak pikir itu ngerti dia, nanti pulang nanti jatuh lagi dia dalam kondisi itu. Lalu apa problemnya? Penyakit hati. Nah, luka-luka di hati itulah yang menjadi penyakit hati. Gelisah, susah tidur, benci, iri dan lain-lain, seperti banyak diulas oleh Imam Al-Ghazali. Hidup menjadi hidup yang tidak tenang. Celakanya, kadang-kadang penyakit hati itu mengakibatkan munculnya penyakit jasad, misalnya psikosomatis. Yang paling sering timbul ialah sakit mah. Sakit mah itu kan 2 penyebabnya, ada yang kena hati, ada yang kena ya tidak teratur makan minum. Nah, penyakit mah yang akibat dari kejiwaan itu lebih sulit disembuhkan. Bersamaan dengan banyaknya benda-benda, objek-objek dalam hati itu, Allah masih ada juga di dalam hati itu. Tetapi Allah itu tidak menjadi raja di sana.
Sebetulnya boleh saja dalam hati itu banyak yang lain, tapi yang menjadi rajanya, maliknya Allah. Allah hanya kebagian tempat sedikit saja di hati itu. Kadang-kadang lebih banyak tempat untuk mobil atau kursi jabatan ketimbang tempat untuk Allah. Allah tidak kebagian tempat lama-kelamaan. Lalu Allah itu udah pergi aja dari hati kalau nggak kebagian tempat. Nah, itu yang celaka. Jadi bukan kita ditinggalkan Allah. Memang kita desak-desak terus dia supaya keluar kok, kepepet. Tempatnya kecil, udah masuk mobil, masuk macam-macam. Allah kepepet. Lalu keluar dia, meninggalkan hati itu. Dalam hati tidak ada Allah lagi. Lalu apa yang menjadi raja di sana? Tergantung keadaan itu. Yang lain-lain. Kalau raja di sana itu misalnya sesuatu, katakanlah cewek simpanan yang jadi raja, itu mobil itu membantu itu, duit itu membantu untuk yang jadi raja itu ada yang jadi raja itu, isi hati itu. Begitulah manusia ini. Jadi tasawuf sebetulnya mirip sekali dengan psikologi. Dengan ini kita dapat ala kadarnya melakukan analisis terhadap perangai-perangai anak, cucu, suami, istri kita. Pengobatannya dengan mengeluarkan isi-isi yang banyak itu secara berangsur-angsur. Lama-kelamaan hanya Allah saja yang ada di situ. Atau Allah yang menjadi raja bagi seluruh isi yang ada. Bagaimana cara mengeluarkan isi yang banyak itu? Inilah sasaran pokok, bahkan satu-satunya ajaran tarekat. Inilah sasaran pokok ajaran setiap tarekat sebetulnya. Bagaimana membersihkan hati, menjadikan Allah meraja di hati itu. Sesuai dengan fungsinya Al-Malik, raja. Juga tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, begitu ajarannya. Menurut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, metode penyembuhannya ialah dengan dua macam zikir. Itu zikir jahar dan zikir khafi. Ya pokoknya dengan zikir gitulah. Jika ingin singkat, tarekat ialah zikir. Tujuannya ialah agar orang selalu, sekali lagi selalu zikrullah. Nah, selalu dalam keadaan zikrullah inilah tujuan semua tarekat. Istilahnya macam-macam itu. Ma'rifat, taqarrub. Mengapa zikir? Karena disinilah letak persoalannya. Dalam Al-Quran surat Zukhruf ayat 36 disebutkan bahwa barang siapa yang lupa zikrullah, dia akan dipengaruhi setan. Lantas setan itu menjadi temannya. Wa yas'an dzikir rahman fayu wa nuqayyid lahu minasyaitan lahu qarin, ya, di ujungnya itu ada qarin, ya. Siapa yang lupa sebentar saja tentang kepada Allah, sebentar saja, segera dia di-guide oleh setan, langsung jadi temannya. Ayat Al-Quran. Maka zikir itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya, bahkan selalu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ada perintah agar kita zikrullah sebanyak-banyaknya. Zikrullah itu mententeramkan hati. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini banyak, ini ayat-ayat mengenai zikir ini. Sebagai latihan, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mengajarkan agar zikir dilakukan sesudah salat 5. Mula-mula salat dulu, salat apa saja gitu. Lalu setelah itu zikir jahar, lalu doa-doa, lalu zikir khafi. Nah, zikir khafi itu tidak ditentukan jumlahnya karena memang sulit ditentukan. Oh, enggak kedengaran suara kok, dalam hati aja. Sedangkan zikir jaharnya minimal 165 kali. Mengapa 165 kali? Tidak akan dapat saya menjawab itu. Sama dengan orang menghitung itu, jalan tenis ya, 15, 30, yang ketiganya kan tidak 45, 40. Nah, kenapa demikian? Kira-kira mungkin begitulah jawabannya itu. Setiap minggu diperintahkan melakukan suatu
melakukan atau mengikuti khataman istilahnya. Khataman itu wirid bersama-sama, zikir bersama-sama. Ada bukunya itu. Bukunya itu berjudul Uqudul Juman. Buku tulis tangan, tapi itu yang dipakai oleh para murid. Setiap bulan diperintahkan mengikuti manakiban. Manakiban ialah pengajian umum, yang sebagian dari waktu pengajian digunakan untuk membacakan sedikit riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kata riwayat di situ saya beri tanda kutip. Boleh kalau mau ditanyakan mengapa tanda kutip riwayatnya. Di dalam tarekat ini dan tarekat manapun, amalan sunat amat dianjurkan, seperti sholat sunat yang banyak sekali macamnya, dan puasa. Ajaran lainnya sama saja dengan tarekat lain, yaitu adab atau tradisi yang menjelaskan hubungan guru dan murid, serta hubungan murid dengan murid antar ikhwan. Ingin menjadi ikhwan, ingin menjadi murid, syaratnya sederhana saja. Harus sudah muslim. Bila belum, harus diislamkan lebih dahulu dan langsung ditalkin hari itu juga. Seseorang disebut murid bila ia telah ditalkin. Talkin artinya pengajaran. Pengajaran zikir hanya dapat dilakukan oleh mursyid atau wakil mursyid. Yang disebut di Surabaya itu wakil talkin, yang merupakan kepanjangan tangan mursyid. Pada hakikatnya, yang mentalkin hanyalah mursyid. Wakil talkin menalkin atas nama mursyid. Talkin itu memiliki, gimana ya saya menceritakan talkin itu. Sebetulnya sederhana sekali. Barangkali di sini sudah ada yang pernah ikuti talkin di Abah Anum. Kan sederhana sekali itu, tapi sebetulnya tidak sesederhana yang kelihatan itu. Dalam talqin itu ada yang disebut tasfiyatul qulub. Jadi mursyid mencoba membersihkan hati murid itu secara spiritual. Tazkiyatun nufus, dia mencoba membersihkan jiwa, karena dalam tasawuf ini kan qulub dengan jiwa itu berbeda ya. Li'isaluhum ilal qudratil ilahiyah. Ini yang mengerikan ini. Bagaimana coba menerjemahkan ini? Guru itu mencoba mengantarkan murid ini menghadap Allahnya dalam zikir itu. Ya, saya juga belum mengerti ini, sama dengan Anda. Dari saya ini toh tidak akan mengerti kan? Hanya sudah dengar gitu. Jadi dalam peristiwa talqin itu, mursyid itu mengenalkan murid ini kepada Allah secara spiritual. Li'isaluhum li'isalihim li'isaluhum ila qudratil ilahiyah. Dan itu dirasakan oleh orang yang talqin. Tidak seluruh orang talqin. Orang yang talqin dalam keadaan itu merasakan. Yang dia mengatakan, belum pernah saya zikir seperti ini gitu. Ada yang menangis, ada yang malah semacam trans gitu. Padahal hanya sebentar aja, tidak ada 15 menit kok proses talqin itu. Lisadatil kursiyah. Jadi hakikat talqin itu ini. Tapi bukan itu pengertiannya itu ya. Oh iya, yang pertama tadi itu pembersihan kalbu. Guru mursyid mencoba membersihkan kotoran-kotoran dalam kalbu kita. Yang kedua, membersihkan jiwa kita. Yang ketiga, membawa kita diantarkan untuk menemui Allah sebentar begitu. Lalu yang keempat ini, dalam talqin itu ada suatu kebahagiaan yang suci sifatnya, dan itu hanya dirasakan ternyata oleh beberapa orang saja di Suryalaya itu. Ada yang mengatakan, belum pernah saya merasakan seenak ini. Nah, dia jelas orang yang kita sangka hidupnya enak gitu. Selesai ditalqin, dia mengatakan, belum pernah saya merasakan seenak ini. Sehingga ada kecenderungan orang ingin talqin berkali-kali, dan itu boleh.
Sering orang ke Suralaya itu talqin ulang istilahnya, diulang. Karena ingin memperoleh lisa'adatil qudusiyah itu. Jadi kebahagiaan bersama yang maha suci. Kebahagiaan bersama yang kotor saja enak, apalagi kebahagiaan bersama yang maha suci. Tentang riyadhah, dalam pengkajian saya nanti bisa kita rembuk ini apa betul. Hakikat tarekat itu sebetulnya riyadhah. Kalau amalan-amalan tarekat itu bukan riyadhah, apa? Dia menjadi ibadah. Kalau ibadah, maka banyak terkena beda. Karena seluruh ajaran tarekat itu adalah bagian dari riyadhah, artinya latihan dalam menaklukkan hawa nafsu, maka karena dia sebagai satu latihan saja, boleh saja tidak persis sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang mulia. Yang harus mencontoh Rasulullah itu adalah ibadah. Kalau ibadah nggak boleh berbeda dari yang dicontohkan Rasul. Nah, tapi ada juga bentuk-bentuk riyadhah yang khusus. Kalau di Suralaya itu berupa puasa dan atau zikir atau wirid-wirid tertentu. Banyak di sana yang mengambil riyadhah. Di sana itu ada yang namanya itu saifi. Itu memang kekayaan pesantren itu. Tahu itu apa saifi itu? Di sana ada saifi kemalaikatan. Itu riyadhahnya puasa 40 hari, puasa biasa. Tapi selama 40 hari itu dia tidak boleh bersentuhan kulit lawan jenis. Dan itu susahnya setengah mati. Beberapa orang mencoba, jarang sekali berhasil itu. Banyak sekali. Bukan puasanya yang sulit, puasa 40 hari sih biasa itu. Dia tidak boleh uzlah, dia harus menjalani kehidupan yang normal, tapi nah itu suka tidak sangka tersentuh kulit. Tersentuh kulit dengan wanita, dengan istri kita juga nggak boleh selama 40 hari, 40 malam. Nah, lalu nanti dia buka bersama dengan guru. Lalu malamnya dia membaca wirid semalam penuh, tidak boleh tidur. Kalau itu lulus, dia memiliki ilmu, gitu, ilmu kemalaikatan. Apa intinya? Ternyata nggak ada. Jadi beberapa orang yang sudah lulus itu hanya merasakan tidak ada apa-apa katanya. Cuman tidak lagi penakut, hanya itu aja. Contohnya Profesor Aceh yang bekas rektor UII. Itu kalau beliau ke Abah Anom, itu kalau sudah malam, biasanya nggak berani dia naik ojek. Kan ada 9 kilo dari Jalan Gede itu. Dia nginap dulu ke Tasik. Besok subuh dia baru naik angkutan umum. Setelah dia lulus ini, dia nggak takut, jam berapa aja dia pakai ojek. Loh, apa Anda merasa kebal gitu? Enggak. Pokoknya terserah aja, mau mati-mati, gitu aja pikiran saya teh. Pasrah. Jadi ya itu yang disebut ilmu Suralaya itu mungkin itu. Kalau ada yang disebut ilmu, yang lainnya nggak ada. Kalau ilmu mindahkan jin, ngatur orang kesurupan itu bukan khas ilmu Suralaya. Setiap orang juga bisa. Syekh Jalal ini juga udah jadi dukun jin ini. Ada orang kesurupan, kasih air aja, dijampi airnya, suruh minum. Ya, sebetulnya doa. Doa itu ada yang kabul, ada yang tidak. Ternyata doa saya, doa Syekh Jalal juga banyak tidak kabulnya ya, ketimbang kabulnya itu. Tapi yang kabul itu yang diceritakan. Yang tidak itu nggak diomongkan orang. Akhirnya kita terkena jadi dukun orang kesurupan jin. Saya nggak tahu Pak, jampe sendiri aja sama. Nih jampenya, dijampekan oleh dia. Tidak mau pergi jinnya. Saya datang, saya jampe, nggak pergi juga. Kadang-kadang memang dia dikabul Allah, lalu atau mungkin jinnya memang sudah jemu, mungkin begitu ditonton orang banyak, lalu pergi. Saya belum mengetahui kapan TKN itu bergabung. Kapan TKN itu sebenarnya muncul, yang merupakan gabungan dari Qadiriyah dan Naqsabandiyah ini. Apakah itu pada zaman kepemimpinan Syekh Thalhah atau Syekh Ahmad Khatib Syambas,
atau pada zaman sebelumnya. Yang jelas pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani belum ada. Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih Qadiriyah. Kiai Abdullah Mubarak mulai menyelenggarakan pengajian di Taksir pada tahun 1890-an di Kampung Tundagan. Di sekitar sana lah, di sekitar Tasik itu. Tatkala itu Kiai Mubarak, itu abah sepuh ini, berusia kira-kira 54 tahun. Belum menerima hirqah. Hirqah itu pelantikan jadi guru mursyid. Belum menerima hirqah dari gurunya. Guru waktu itu masih di tangan Syekh Tolhah. Guru yang memberikan bimbingan langsung kepada beliau ada dua orang, Syekh Tolhah dari Cirebon dan Syekh Khalil dari Madura. Pengajian di Tundagan ini belum ramai. Pada tahun 1901 atau 1902, pengajian itu dipindahkan ke Kampung Godebak yang sekarang ini. Di Suryalaya sekarang itu tuh nama kampungnya Godebak itu. Yang terletak di tepi bagian hulu Sungai Citandoy. Pada tahun 1905, tatkala Kiai Abdullah Mubarak berusia sekitar 69 tahun, di Kampung Godebak inilah ia mendirikan Pondok Pesantren Suryalaya. Ini belum tarekatnya ini, baru Pondok Pesantren Suryalaya. Pada tahun 1907, guru mursyid Syekh Tolhah, ya gurunya Abah Sepuh, berkenan hadir dan menyaksikan perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya. Pengangkatan secara resmi atau hirqah Kiai Godebak Abdullah Mubarak atau Abah Sepuh dilakukan di Trusmi Cirebon 1908. Nah, ini baru beliau resmi jadi guru tarekat. Syekh Mubarak mendapat sebutan Abah Sepuh. Sebutan ini amat mungkin muncul pada tahun 1952 tatkala Syekh berumur 116 tahun. Sebutan itu diberikan karena orang seumur itu memang sudah sepuh. Sebutan itu mungkin juga diberikan kepada Syekh Mubarak karena beliau mempunyai seorang murid yang menonjol di antara murid lainnya, yaitu putra beliau sendiri, putra kelima, yaitu Abah Anom sekarang. Murid ini dianggap memenuhi persyaratan untuk meneruskan kepemimpinan TKN, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Murid ini pada tahun 1950 baru berumur sekitar 35 tahun, masih muda atau Anom. Anom itu bahasa Sunda, muda. Nah, karena ada dua orang terkenal, kiai semua, satu Abah Sepuh, satu Abah Anom, itu sudah dikenal. Jadi kata Abah Anom itu sudah muncul tatkala Abah Sepuh masih hidup. Tujuan untuk membedakannya ini. Kedua-duanya itu kiai besar, anak dan bapak itu. Maka dibedakanlah. Yang satu Abah Sepuh, yang satu Abah Anom. Walhasil banyak orang tidak tahu nama Abah Anom yang sebenarnya sampai sekarang. Karena yang dikenal itu adalah Abah Anom, sekalipun beliau sekarang tidak Anom lagi. Sejak tahun 50 itu, Abah Anom mendampingi Abah Sepuh dalam makna yang luas. Tatkala Abah Sepuh mulai uzur, selain itu masih seringnya gangguan keamanan di Kampung Godebak, yaitu DITII, maka sekitar tahun 52, atau pada usia beliau sekitar 116, beliau pindah ke Tasikmalaya untuk beristirahat dan berobat. Beliau tinggal di rumah salah seorang murid beliau. Di rumah inilah beliau meninggal dunia pada 25 Januari tahun 56 dalam usia 120 tahun. Tatkala Abah Sepuh wafat tahun 56, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin Pondok Pesantren Suryalaya. Perkembangan pengikut dalam jumlah besar. Nah, jadi kapan hirqah dari Abah Sepuh ke Abah Anom saya belum dapat datanya. Tapi waktu beliau meninggal, Abah Sepuh, Abah Anom itu langsung memimpin pesantren. Nah, dari tahun 56 sepi-sepi saja karena masih ada pemberontakan. Perkembangan pengikut terjadi mulai tahun 80-an. Yaitu sejak pesantren Suryalaya berhasil mengembangkan metode penyembuhan korban narkotik. Itulah cerita Pondok Inabah. Nah, besarnya pesantren Suryalaya dan sekaligus di sana itu Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu erat sekali hubungannya dengan penyembuhan narkotik. Jadi sejak tahun 77 banyak orang kota menitipkan anaknya. Biasa seperti sekarang ini banyak orang menitipkan anak ke pesantren supaya jadi anak yang saleh. Sementara itu pesantren masih kecil-kecil saja. Kegiatannya belum banyak, masih pesantren tradisional yang biasa. Nah, di antara anak-anak yang diserahkan itu ada anak nakal. Nah, akhirnya anak nakal dan korban narkotik ini bina dalam satu pondok
tersendiri, terpisah dari pondok pesantren yang ada di Godebak sekarang itu. Itulah Pondok Inabah. Penyembuhan narkotik di sana itu mengikuti tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah secara 100%. Gitu. Kalau saya ini kan pengikut yang sudah lama, tapi yang diamalkan mungkin sekitar 10% saja. Makanya saya kadang-kadang masih nakal begitu. Tapi kalau anak nakal itu 100% ajaran tarekat itu diamalkan semua. Berat memang. Bangun malam, Senin Kemis puasa, zikirnya. Nah, mula-mula Abah Anom itu tidak tahu harus apa terhadap anak-anak yang narkotik itu. Hanya orang-orang tuanya, kebanyakan orang-orang gedean, nitipkan. Sudah Abah bagaimana aja, pokoknya tolong jaga di sini. Bahkan ada yang diserahkan ke sana itu, yang lidahnya itu sudah tidak bisa masuk lagi, Bapak Ibu. Nyetes airnya dari narkotik tuh. Udah berobat ke yang terkenal itu di Bangkok ya, metode nyanyian itu. Sudah menghabiskan miliaran rupiah, akhirnya tolong Abah dirawat, mau mati mau hidup, tolong dijaga di sini. Ini orang gedean ini. Sampai nama orang tuanya pun dilindungi. Tidak ada orang tahu anak siapa itu. Satu kali datang wartawan, tahu, oh ini bukan anak siapa. Nah, kita menjaga sekali itu. Apa yang orang tuanya bilang lindungi namanya, ya kita lindungi itu. Karena itu apa? Amanat pasien itu kan, sama dengan dokter. Kadang-kadang namanya kita ubah di sana itu buat sementara. Dokter bukan, dukun bukan. Suruh aja dia zikir kayak kita gitu. Kok sembuh? Kalau dalam ketagihan narkotik, ini narkotik nih ya. Bahasa heroin itu bangsa obat-obatan yang ketagihan macam nipam, apa macam-macam itu paketnya 40 hari. 40 hari itu sudah mulai tidak edik lagi. Jadi dari edik ke non edik itu 40 hari. Tapi paket perawatan sempurna itu ialah 4 bulan. 4 bulan jadi 3 paket. 3 kali 40 hari. Jadi kalau kita mengambil anak di sana itu 40 hari atau 80 begitu. Atau 120 baru diambil. Pembayarannya pun sebetulnya itu per 40 hari. Tapi untuk mudahnya dibikin bulanan aja ini. Nah, memang mengagetkan. Yang tadi tidak diduga oleh Mbak Anom bahwa metode amalan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ternyata bisa dipakai untuk menyembuhkan narkotik itu. Nggak tahu tadinya. Itu kebetulan aja itu ketemu. Beberapa peneliti dari luar negeri, yang biasanya saya sering dipanggil kalau ada peneliti itu datang, kadang-kadang di pesantren itu yang dapat berbahasa Inggris itu sedang tidak di tempat. Kalau kita dipanggil ada peneliti, akhir-akhir ini kan yang dari apa itu, King and Mary University di Amerika ya. Mereka menanya, gimana kok bisa sembuh? Sebab sekarang ini menurut dia perawatan narkotik terefektif itu di Syria aja itu, di seluruh dunia sekarang ini. Dari beberapa penelitian, sudah ada disertasi 3 ini, penelitian serius ini, tingkat keberhasilannya itu 98%. Jadi probability error itu hanya 2%. 3 kali 40 hari itu, asal bukan yang gila lah. Tapi yang ketagihan narkotik, itu dijamin sembuh dalam tingkat kepercayaan 98%. Ya hampir 100% itu. Itu pokok rata dari sekian tahun data itu, jadi tinggi sekali tingkat kesembuhan itu. Sembuh dalam arti tadinya ketagihan, kejang-kejang menjadi tidak ketagihan. Tapi dalam definisi kami, yang namanya sembuh itu ialah setelah dia inabah. Setelah dia kembali. Inabah itu anaba yunibu ya. Jadi kembali. Setelah dia kembali kepada Allahnya, itu baru sembuh. Nah, kalau bagi orang tua, kadang-kadang definisinya berbeda. Karena sudah tidak ketagihan lagi, tidak tegang-tegang, mau dibawa pulang saja. Sekalipun baru 40 hari. Kata Abah, silahkan saja. Tapi anak itu baru sembuh dalam arti tidak ketagihan, tidak kejang-kejang, tidak lemes, tidak keringatan, tidak sakit perut, kan itu, tidak ingin muntah. Tapi anak ini masih dirawat secara mental sampai dia inabah, dia tobat, dia kembali kepada Allahnya. Nah, untuk inabah ini ternyata
efektivitasnya masih rendah itu. Belum sampai 60%. Jadi probability errornya masih tinggi. Makanya setelah dia kembali, sebulan kemudian datang lagi, kena lagi. Maka kita sudah tahu, oh pasien kedua, pasien ketiga. Dia sudah sembuh tadinya, pulang ke rumah, jiwanya belum sembuh. Ketemu temannya, digoda lagi. Kadang-kadang di rumah pun tidak mendukung. Ya ceritanya banyak, karena saya menongkrongi itu, bagian saya itu. Dia sudah sembuh ceritanya itu, pemuda kesayangan ayah ibu. Kan dia harus zikir, harus sholat. Dia zikir, jadi tontonan. Adik-adiknya, kakaknya itu nonton. Dipotret, dia zikir. Mereka tidak pada sholat, apalagi zikir. Ya lama-lama kan malu dia. Sudah tidak zikir lagi, ya udah. Dia kembali lagi, cari lagi temannya. Ya dengan diterima, welcome oleh teman-temannya. Kemana aja, oh lama nggak kelihatan. Ya ikut-ikutan, kena lagi. Ada yang sampai 4-5 kali jalan itu kembali, pasien kesekian. Nah jadi, yang namanya pemraktekan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah sebagai pengobatan narkotik sampai ke tingkat sembuh total, itu memang belum dapat terandalkan 100%. Tapi kalau sekedar membuang gejala ketagihannya, kita tidak usah berjudi lagi itu. Pasti deh, kira-kira begitulah. Tingkat kegagalannya kecil. Itulah makanya tuh ramai-ramai sekarang ini sedang ada sekarang tuh 23 inabah yang aktif. 23 itu di Singapura ada, di Brunei ada, di Sarawak ada, di Malaysia ada. Jadi kira-kira 5 atau 6 yang di negara tetangga itu. Tapi menginduknya ke Suryalaya juga. Nah, mengapa saya menceritakan ini? Ada maksudnya. Begini, orang yang sudah rusak begitu struktur jiwanya masih bisa sembuh dengan zikir. Apalagi macam kita ini yang belum rusak benar. Iya. Ya hanya sekedar gampang pusing, kurang enak makan. Kalau lihat cewek lain masih senang, kan baru di situ kan rusaknya. Kalaupun itu rusak ya, maksudnya enggak juga itu. Masa serakah misalnya ya. Istri yang membela kita dari muda waktu belum terkenal, sekarang disia-sia, itu juga enggak benar itu sebetulnya. Tapi rusaknya kan belum parah itu. Nah, dengan zikir itu yang sebegitu parah bisa sembuh begitu. Ini kesimpulannya itu yang saya pegang. Jadi semacam orang jual obat. Ya, kalau memang diperlukan, mengapa tidak? Agama itu bukan saja untuk beribadah kepada Allah. Para ilmuwan sudah banyak tahu bahwa agama itu adalah obat penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit hati sembuh, kadang-kadang penyakit yang di badan pun ikut sembuh. Kalau orang yang sudah demikian repotnya, ya yang lidahnya ditanya siapa nama Cep, udah nggak tahu dia namanya, Bu. Jadi kalau orang sudah itu narkotik berat itu lidahnya itu nggak bisa masuk ternyata. Keluar air itu, menjijikkan tuh. Suruh ke WC sudah nggak bisa ngurus badannya. Makan disuapi, tapi masih hidup. Nah lama hidupnya itu. Iya. Akhirnya, ya makan masih dia tuh. Dan kalau telat dikasih obat, wah dia kejang-kejang. Sampai Abah Hanum itu mengatakan begini. Saya waktu itu tertunduk lama. Pak dosen, coba lihat pengaruh dunia. Itu kalimat pendek, tapi bagi saya itu kena itu. Coba lihat pengaruh dunia. Hati-hati di dunia. Padahal kita ini di dunia semua kan kita ini. Memangnya di mana? Ya kalau yang di ruang ini insya Allah sudah aman. Bagaimana anak, cucu, ponakan, tetangga yang notabene karena kita termasuk orang terpilih dalam masyarakat, kita bertanggung jawab kepada mereka. Sebetulnya kerjaan Cep Jalal, ya saya sedikit-sedikit ini keliling-keliling itu, baru itu bisa kami lakukan, mengingatkan. Sebenarnya ada jalan kalau mau, mari bersama-sama dengan memeluk Islam secara sungguh-sungguh, antara lain melalui Islam yang bertarekat. Nah, motif orang masuk tarekat ini baru sebagian. Ini baru ketemu oleh saya tadi malam, sebetulnya ini. Saya tambahkan, saya ngetik di komputer itu.
Gimana sih mengkaji motif orang? Kan nggak mudah itu. Secara metodologis nggak mudah. Saya urut aja. Ada orang datang mengantarkan anaknya terlibat narkotik dan kenakalan. Anak itu pasti lalu disembuhkan. Untuk sembuh itu dia ditalkin dulu. Lalu dia masuk tarekat. Dalam kasus ini orang masuk tarekat karena sakit, karena rusak oleh narkotik. Jadi bukan motif yang bagus masuk tarekat ini. Orang tuanya karena merasa anaknya sembuh, dari nakal menjadi tidak nakal atau berkurang kenakalannya, kebanyakan tertarik pula untuk ditalkin. Mereka minta ditalkin. Jadi mereka menjadi ikhwan. Kasus ini menunjukkan mereka menjadi pengikut tarekat ini dimulai dari suatu permasalahan hidup yang dihadapinya. Ada orang yang sedang merasakan kedudukannya terancam. Saya tahu banyak ini. Jadi rahasia bupati, gubernur ini ada di saku saya sebetulnya. Sebagiannya direktur bank yang akan dipindah tugaskan. Pokoknya dia ingin dipindah ke posisi yang tidak dia senangi. Jiwanya kurang tenang. Lantas ia datang menghadap Abah Anom. Saat itu juga ia ditalkin atau ia datang lagi sudah itu minta ditalkin. Kasus ini menunjukkan bahwa motivasi orang itu adalah ketidaktentraman hidup. Ada orang yang menginginkan sesuatu. Apakah itu kedudukan? Untung dalam bisnis. Nah, untung dalam bisnis ini banyak kasusnya itu. Iya. Kalau saya ceritakan mungkin sampai sore nggak habis tuh. Kasus orang yang minta menang tender, ya macam bisnis pokoknya lah. Atau dia ditipu, pernah ada orang ditipu 5 miliaran gitu, beli barang di Jerman, lalu barangnya nggak datang, orangnya nggak muncul-muncul gitu. Mengadu ke sana minta didoain. 5 hari kemudian orang itu datang, ngasihkan uangnya dengan bunganya selama 2 tahun. Ya kan, hebat betul ilmu Abah Anom. Ikut, ya kira-kira begitulah. Iya, tapi belum tentu juga kan itu. Kasus ini menunjukkan bahwa motivasi mereka itu ialah minta bantuan untuk memperoleh sesuatu yang dirasanya sulit ia capai sendirian. Hakikat motifnya kesulitan juga. Dahulu, zaman masih ada judi SDSB, banyak sekali orang datang ke sana. Motivasinya ialah minta nomor. Tidak pernah oleh Abah Anom atau oleh aparat lainnya itu diberi nomor. Saya pernah membaca surat itu ada segini. Ada yang isi surat itu begini, utang saya banyak Abah, sekali ini saja. Ada surat itu begitu isinya. Iya, sekali ini saja. Sekali, bagaimana bahasa Sunda itu ya? Dalam bahasa Sunda, sekali ini saja. Saya baca, disuruh Abah cuma baca Pak dosen. Lucu-lucu kan, baca. Abah enggak dijawab? Enggak. Saya juga enggak pernah membukanya, kata Abah Anom. Lalu surat itu sekarang disimpan oleh sekretaris Abah, sekretaris hukumnya, Pak Nasution. Ya itu kita simpan sebagai arsip kekayaan tarekat ini. Mengapa mereka masih datang juga? Ternyata itu menafsir-nafsirkan. Begini ceritanya nih. Minta nomor, dijawab juga enggak. Sampai Abah bilang kalau Abah tahu nomornya, Abah beli sendiri sambil guyon gitu. Mana bisa. Tapi nanti waktu pamit, apa yang dikatakan Abah terakhir, itu yang dimistik. Iya. Atau apa kodenya terakhir mau waktu pamit itu yang dimistik. Ya sekali dua ada yang kena memang. Dari 100 mistik kan kena 1, yang 99 kan nggak disebut, yang 1 disebut. Gimana? Waktu Abah melambaikan tangan begini kata Abah. Nah 4 ini dimistik, ini ditekuk kayak gitu. Nah atau Abah bilang ya selamat jalan gitu. Yang itu yang diintip gitu. Termasuklah saya ini pernah jadi bahan orang dimistiki. Nah, kalau saya selesai sholat subuh, kalau apa yang saya lakukan, tetangga saya dengan desa ini mistik. Kiai banyak dimistik waktu itu kelakuannya. Nah, mereka ini minta nomor. Sekalian datang ke sana, sebagian dari mereka ikut talkin. Dalam kasus ini mereka masuk tarekat karena terdesak oleh kebutuhan hidup. Jadi karena ada masalah yang menghimpit hidupnya. Ada orang yang bingung, sulit tidur, pikiran tegang atau sebangsa itu. Mereka datang ke sana untuk minta nasihat dari Abah Anom. Abah menasihati agar mereka zikrullah. Kata Abah, zikrullah itu merupakan obat segala penyakit yang ada dalam dada. Ini ayat Al-Quran ini. Kebanyakan mereka langsung mengambil talqin. Jadi pengikut. Dalam kasus ini jelas bahwa motivasinya ialah mencari ketenangan. Dari kasus-kasus itu ada satu hal yang amat menarik, yaitu
Orang mengikuti tarekat ini karena ia menghadapi problem dalam hidupnya. Tegasnya, karena ia sedang menghadapi kesulitan. Kesulitan itu pada umumnya berupa kesulitan spiritual. Memang ada juga yang mengambil tarekat ini dari kalangan yang tidak bermasalah. Katakanlah orang normal. Mereka datang ke sini bukan karena ingin lepas dari kesulitan yang dihadapi, melainkan ingin meningkatkan kenikmatan beragama. Jumlah mereka itu sedikit sekali itu. Jadi yang datang ke sana itu yang tidak bermasalah masuk tarekat itu. Saya masuk tarekat itu sudah lama sebelum ke Abah Anom. Saya mengikuti Naqsabandiyah sudah lama. Waktu saya ke Abah Anom itu termasuk yang tidak punya masalah. Karena ingin memperluas paham saja. Contohnya cuma berapa saya bisa sebut itu. Jadi orang masuk tarekat hanya ingin menambah pengalaman keagamaan, menambah nikmatnya beragama. Pada umumnya, mungkin kalau dipresentasikan itu 90% itu datang karena kesulitan hidup. Jadi, tarekat ini tempat orang menduga penyelesaian masalahnya bisa diselesaikan di sana. Tempat orang mengadukan kesulitan hidupnya. Nah, kalau saya mendekati Abah Anom itu 2 tahun. Hampir setiap hari saya mendekati beliau. Nah, mulai jam 9 sampai jam zuhur itu paling intensif itu orang konsultasi, macam-macam. Dan yang dikonsultasikan itu semuanya kesulitan hidup itu. Ini bagaimana, sampai seperti dokter aja apa itu, baca wirid ini gitu aja. Wirid itu saya lihat yang biasa kita udah tahu kok wirid itu. Kalau mau tidur baca ini, mungkin karena dari mursyid mungkin lain pengaruhnya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah saya telah mencoba mengenalkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada yang bisa saya tambahkan. Kami persilakan para hadirin diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Langsung kepada pertanyaan saja. Tapi sebelum itu tadi Pak Tafsir menyimpulkan bahwa tarekat itu sama dengan berzikir ya. Dan Abah Anom biasa memberikan resep untuk mengatasi persoalan dengan berzikir. Dan saya kira itu resep yang paling murah dalam krisis moneter seperti sekarang ini kan. Ya, lebih murah dari obat generik. Lebih mudah dari obat generik karena tidak diimpor. Tetapi berkenaan dengan zikir itu tadi mungkin ada orang gila yang disembuhkan karena diberi zikir itu. Tapi Pak Tafsir tadi cerita sebelum berangkat ke sini, ada seorang murid saya yang kebetulan jadi mahasiswa beliau yang terpandai di IAIN. Kemudian saking pandainya dia gila. Selidik punya selidik katanya. Saya ini Jaludin Rahmat Cep Jalal. Katanya saya memberi zikir kepada dia. Saya sudah tidak ingat lagi kapan saya beri zikir itu. Saya bilang ini kok ajaib, orang lain itu diberi zikir untuk menyembuhkan gilanya. Sementara saya memberi zikir menimbulkan kegilaan. Karena itu Ibu dan Bapak-Bapak saya tidak akan memberikan zikir ini. Khawatir malah ya gila. Jadi silakan kalau ada pertanyaan berkenaan dengan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berkenan mau mengikuti tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, tentu saja tidak harus punya masalah ya. Dan tidak boleh juga kita mendapat kesan bahwa orang yang ikut tarekat itu pastilah orang yang bermasalah. Katanya kata Pak Tafsir tadi ada sebagian di antara kita yang ikut tarekat itu karena ingin memperoleh kenikmatan beragama, ingin memperluas wawasan kita. Saya persilakan. Tadi disebut-sebut bahwa sebetulnya tasawuf itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah begitu. Dan untuk memahami tasawuf itu harus bertarikat begitu. Apa tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah dengan bertasawuf tanpa bertarikat? Saya masih ganjel ini. Apakah mungkin? Karena apa? Sekarang ini banyak sekali literatur yang mengupas mengenai tasawuf, dan kebetulan saya membawa kopi, sebetulnya mau saya kasihkan kepada Kang Jalal dari internet, Pak. Ini bisa saya masukkan. Itu tarekat internet juga ya, Pak. Makasih.
Jadi Sufism di Indonesia satu, itu ada internetnya, dan juga ada International Association of Sufism. Itu bahkan ada Sufi Women Organization dan sebagainya. Ini bagaimana? Dan tadi Bapak juga menyebut khususnya yang hadir di sini itu dirasakan mempunyai kemampuan, kira-kira begitu. Belajar tanpa guru secara fisik, tapi guru kita adalah literatur. Terima kasih. Pertanyaan saya barangkali sederhana. Untuk masuk ke Aba Anom ya. Pertama saya ingin tanya, apa Aba Anom ini adalah satu-satunya di Indonesia yang recognize untuk memberikan talqin gitu. Kedua, kalau ya itu bagaimana cara masuknya ke sana? Lalu apa ada perwakilan di Jakarta yang lebih gampang aksesnya begitu? Bapak bukan akses ya, gampang kita menghadap beliau ke sana. Kemudian yang itu transformasi spiritual dalam talqin itu barangkali sama dengan baiat begitu apa ya? Itu apa hanya terjadi saat talqin atau si murid sendiri bisa berlatih sehingga itu bisa mendapatkan karunia Allah gitu untuk bisa meretrieve kembali saat talqin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya kilas balik ke tahun 50-an. Waktu itu saya masih di SD, ada anak yang orang tua saya bilang itu ikut godebag deh. Saya ngerti waktu itu apa itu godebag. Malah pendeta tasawuf juga ngerti. Pertanyaan saya, apakah kalau ada anak yang belum balik mempelajari tasawuf itu, apa betul kalau orang tua dulu bilang jadi otaknya jadi miring gitu? Atau belajar tasawuf itu apa kita sudah dewasa? Sepanjang pengetahuan saya, tasawuf juga nantinya akan kita belajar jangan terlalu jauh mengenai ke duniawian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru tahu bahwa talqin itu Pak Tafsir bilang tadi menggunakan diri kepada Allah gitu. Padahal sepanjang pengetahuan saya bilang saya ini agama Islam, saya udah tahu mengenai Allah gitu. So, kenapa saya tanya begitu? Saya pernah ke Suralaya, lalu ditalqin. Tapi mursidnya cuman bilang, wah ini belajar zikirnya begini gitu. Memang belajar zikirnya sih sepertinya gampang. Tapi kalau sendirian, sebenarnya belajar zikir itu susah juga tuh. Kenapa mesti zikir itu mesti sama-sama gitu? Mesti ada manakiban. Memang manakiban itu kan lebih ke kitanya, ke jiwa kitanya itu lebih dapat kata lebih afdal. Itu aja, terima kasih. Ustaz, saya mohon penjelasan mengenai manakiban ini. Saya pernah membaca suatu artikel, rupanya ini yang membuat artikel ini orang Muhammadiyah atau orang Pestis, karena sangat benci dengan manakiban ini. Pak Tafsir itu orang Muhammadiyah. Saya baca, mudah-mudahan Pak Tafsir ini bisa di dalam artikel itu, dalam tulisan itu sangat mencaci maki ini dengan manakiban ini, oleh karena dia mengatakan orang yang membaca manakib ini hampir mendekati kufur, oleh karena terlalu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedangkan kita umat Islam kepada Nabi Muhammad pun kita ini nggak berlebih-lebihan gitu dalam mengutusnya, dan Nabi sendiri tidak ingin dikultuskan yang berlebihan. Nah ini bagaimana Pak Ustadz memahami manakib ini, oleh karena ini paham Muhammadiyah ini sepertinya overacting gitu dengan manakiban ini. Itu saja barangkali, mohon penjelasan. Saya jawab dulu ya. Nanti giliran berikutnya, termin kedua. Pertanyaan bagus-bagus, sebagian bisa saya jawab, sebagian mungkin Cep Jalal bisa menjawabnya nanti. Rupanya memang betul masih ada pertanyaan tentang apakah mungkin orang bertasawuf tanpa bertarekat. Pertanyaan pertama ya. Sebetulnya Bapak sudah tahu itu jawabannya. Yang membuat Bapak bingung itu masih banyak orang mengatakan tidak. Itu aja. Tadi sudah saya katakan, kalau orang berfikih pasti bermazhab. Mazhab itu kan jalan artinya itu. Mazhab itu artinya jalan. Dhahaba. Mazhab itu tempat berjalan. Tariq itu artinya jalan. Bagaimana dia mengamalkannya kalau nggak ada jalan, nggak ada model?
model lah kalau secara ilmiah itu barangkali ya. Hanya dia tidak mau mengakui. Nah, ini mesti ada pembicaraan lain. Dari mana datangnya kebudayaan orang tidak mau dikatakan bermazhab? Ini dari mana tadinya ini? Orang yang dapat menjawab ini sudah meninggal, Dr. Akib Suminto, dosen IAIN Jakarta yang mempelajari tentang pengaruh Snoop Horgronya terhadap Islam di Indonesia. Menurut dia, memang beberapa bentuk kebudayaan itu diusahakan tadinya itu oleh Snoop sebagai penasihat Belanda untuk melemahkan umat Islam. Jadi apakah bisa bertasawuf tanpa bertarekat? Ya bagaimana mungkin? Nah, kesulitan Bapak yang lain, kalau begitu Nabi bertarekat, Pak. Iya. Tarekat Ahlul Bait yang diaku sebagai tarekat Ahlul Bait sekarang itu ya tarekat Rasulullah itu. Cuman waktu itu kata tasawuf belum muncul, apalagi kata tarekat dan tarekat sebagai organisasi. Itu munculnya pada abad ke-13 itu. Kata tasawuf pun belakangan munculnya itu. Tetapi kalau kita lihat perangai Rasul, para sahabat, anak cucunya, tasawuf dan tarekat sudah ada waktu itu. Namanya yang belum ada. Kata para ahli gimana berjalan? Sekarang ini justru namanya ada, tapi orang bertarekat bertasawuf yang tidak ada. Yang perlu Bapak tanyakan lagi ke orang lain, mengapa ada orang yang tidak senang dikatakan bermazhab? Sebetulnya itu kuncinya, Pak. Padahal di berbagai bidang lain kita ini telah bermazhab. Dalam bidang psikologi kita menganut mazhab. Dalam bidang filsafat kita menganut mazhab. Dalam bidang hukum, Bapak memakai suatu mazhab hukum. Dan itu tidak menunjukkan kerendahan, menunjukkan ketinggian tingkat penghayatan dan pengetahuan kita sebetulnya. Kalau sudah bermazhab, apalagi mendirikan mazhab baru, itu kan sudah tinggi itu nilainya. Dan dalam Islam itu amat diperbolehkan. Silakan bikin temuan-temuan baru. Kalau betul ganjarannya 2, kalau salah 1. Salah pun diberi ganjaran, coba. Jadi begitu, Pak. Itu jawaban saya mengenai mungkinkah orang bertasawuf tanpa bertarekat. Tasawuf tarekat itu kata lain dari bertasawuf. Nah, memang ada ciri-ciri yang sudah berbeda dari Nabi dalam bertarekat ini dalam sejarah perkembangannya. Misal jenis-jenis wirid, tata cara perilaku dalam wirid. Tapi itu perkembangan riyadahnya. Tujuannya masih tetap sebetulnya mencari upaya agar hati yang keras itu mudah dijinakkan. Hati yang liar itu mudah dikendalikan. Kalau kata Al-Ghazali kan hati itu kayak kuda. Kalau bisa dikendalikan memang berguna sekali, kalau tidak juga berbahaya sekali. Nah, itu guna tarekat itu. Semuanya dengan jalan zikir, tapi bacaan zikirnya satu dengan yang lain berbeda, cara zikirnya, bahkan ada yang sambil berdiri berputar-putar zikirnya, ada yang pakai bantuan bunyi-bunyian alat-alat, tapi semua itu upaya. Nah, banyaknya macam tarekat itu supaya banyak pilihan. Kalau Anda sibuk di tengah orang sekuler, Anda akan mengganggu orang kalau zikir keras. Ambil Naksabandiyah yang zikir sepi. Sekali-sekali kalau senang zikir keras, jangan gabung ke tempat yang tidak mengganggu orang lain. Nah, kira-kira begitu. Ada yang orang seniman-seniman musik umumnya memilih zikir yang pakai gendang rebana itu. Katanya lebih cepat zikirnya. Apa itu? Lebih cepat merasakan nikmatnya zikir, gitu aja. Ya, zikir itu dimulai dari malas, makin enak, makin enak. Sehingga kalau nggak dicegat oleh guru, bisa kebablasan, zikir terus saja kerjanya. Dan itu orang macam saya, Cik Jalal itu pernah mengalami begitu. Zikir sudah subuh, tahu-tahu sudah pukul 8. Saya diingatkan oleh istri saya, Pak, ke kantor. Astagfirullah. Kok bisa enak? Nah, itu susah, itu didongengkan. Tapi sekarang ini enggak, saya sudah malas lagi zikir sekarang. Cara masuk ke Suryalaya. Cara masuk ke Suryalaya. Ada wakilnya di Jakarta. Ada wakil Jakarta itu di ini. Insinyur Ucuk di Tebet.
Atau Anda telepon ke Suralaya, tanya aja alamat di Jakarta kemana kalau mau ikut. Di sini besar kelompok di sini. Aduh, lupa saya di rumah. Ya. Kenalangan ya. Ya, telepon saya aja 756-4859. Nanti saya carikan. 0,022 Bandung 756-4859 atau 0811-21-7608. Saya termasuk orang sibuk, tidak jelas tujuannya, jarang di rumah, tapi sibuknya bukan sibuk bagus, kadang-kadang supaya kelihatan hebat aja, jadi kemana-mana gitu. Cara masuk, ya kita datang, jadi ada sedikit kritik. Katanya tarekat Suralaya itu terlalu gampang dimasuki. Jadi orang terlalu mudah masuk. Memang macam-macam tarekat itu. Di Surabaya itu banyak orang datang itu belum tentu diterima. Pulang lagi, datang lagi, belum bisa ditalkin. Tapi Suralaya tidak. Itu obral. Orang datang dengan niat baik, niat jelek, sekadar ingin tahu, sekadar ingin mengetahui, sekadar ingin merasakan, silakan ikut talkin. Syaratnya dia wudhu dulu, lalu ikut ditalkin. Hanya sekarang ini sudah jarang sekali ditalkin langsung oleh Abah Anom karena sudah alasan kesehatan. Tapi wakil-wakil talkin, kepanjangan tangannya tadi itu, mereka bukan wakil mursyid. Mursyid nggak punya wakil. Itu mah kepanjangan tangan aja. Mereka mentalkin atas nama Abah Anom, itu banyak orangnya. Di Jakarta ini ada, di Cianjur ada, di Sukabumi ada, Jogja, Surabaya, hampir setiap kota ada wakil. Nah, ini pertanyaan sulit mengenai transformasi spiritual. Apakah memang harus melalui talqin? Itu pertanyaan sulit itu ya. Kok pertanyaan kok sulit-sulit bener sih? Saya kan hanya menjelaskan ya, hakikat talqin itu ada dalam hadis. Hadisnya yang saya bacakan tadi itu. Itu kan yang nomor 3 yang Bapak tanyakan itu. Li'isalihim ilal qudratil ilahiyah. Mengantarkan mereka ke hadirat Allah. Terus terang aja saya nggak ngerti kok kalau ini. Cuman dengar aja begitulah. Gimana sih mengantarkan orang ke hadirat Allah? Ini kerja mursyid, kerja wali. Cuma dalam hadisnya ada ini. Entah hadis itu sahih entah tidak, pokoknya tulisan Arab begitu. Nah, waktu dia akurkan ke Abah Anom, kata Abah Anom memang begitu. Makanya tidak bisa orang lain. Wakil talqin, saya sebelum datang ke sini mengkonfirmasikan makalah ini. Apakah ini betul semua? Ternyata ada yang salah. Wakil talqin itu bukan seperti wakil rektor, wakil presiden. Wakil talqin itu hanya sebutan. Mursyid nggak bisa punya wakil. Karena penguasa spiritual itu nggak bisa punya wakil. Penguasa dunia bisa punya wakil. Jadi mereka mentalkin itu atas nama Abah saja. Dan orang merasakannya toh sama. Nah lalu saya konfirmasikan hadis ini. Memang iya. Lalu bagaimana maksudnya? Lalu kata sekretaris Abah, udah nggak mungkin dijelaskan itu. Ya yang atau bagaimana sih mengantarkan orang menghadap Allah itu. Transformasi spiritual itu. Nah, apakah ini ilmu beneran apa tidak? Memang kita nggak tahu. Iya. Cuman orang yang mengalami zikir kadang-kadang memang merasakan itu. Kayak Allah itu dekat sekali. Sampai orang tidak sadar. Itu ya, salah satu keanehan. Anak kena narkotik. Nana, siapa Pak? Makan obat apa? Oh, paling juga ngebir Pak. Ada ayah ibunya ceritanya nih. Kata ayah ibunya, Pak, belum berat ini anak Pak. Paling suka ngebir sekali-sekali. Nah, udah ditalqin. Sudah ditalqin, tanya lagi. Coba cerita. Kamu sebetulnya sudah ngerjakan apa? Itu keluar semua itu biasanya. Di depan ayah ibunya itu. Saya sudah melakukan ini. Sampai pernah ibunya sampai pingsan. Kok sudah sejauh itu kelakuan kamu, nak? Kata ibunya itu. Loh, kenapa? Karena tadi dia nggak mau cerita. Setelah ditalqin itu, dia buka semua. Sambil nangis biasanya anak itu. Nah, kata Abah, insya Allah itu akan diterima kalau dia sudah menyadari. Itu mungkin psikologi menyelesaikan itu ya. Dia ceritakan semua sampai dulu kan ada kasus itu laki-laki yang suka dipanggil ke hotel-hotel itu melayani ibu-ibu dan bapak-bapak. Ngeri juga saya itu.
Wah, kalau duit saya nggak kurang katanya. Tapi ayah ibunya nggak tahu kerja dia itu. Nggak tahu. Setelah dia ditalkin, baru dia mau mengakui. Nah, ini juga barangkali sedikit saja dapat mendekati penjelasan tadi itu. Mungkin karena dia sudah dihadapkan kepada Allah, lalu terbukalah dia untuk mengakui semua kesalahannya. Wallahu alam, saya tidak bisa menjelaskan itu. Kritik terhadap manakiban. Apa betul harus dewasa lebih dahulu? Oh, ya. Kalau ditalkin harus dewasa lebih dahulu. Pertanyaannya, banyak anak belum dewasa tapi kena narkotik ditalkin. Itu pertanyaannya. Jawabnya, mereka sudah dewasa. Buktinya, mereka melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka sudah main perempuan, mereka sudah minum, mereka sudah mencuri. Itu kan kerjaan orang dewasa itu. Maka diperlakukan mereka sebagai orang dewasa, ditalkin untuk melalui proses penyembuhan. Kalau orang normal memang belum diterima ikut talkin kalau belum dewasa di Seraya Raya itu. Katanya kalau terlalu muda bisa sakit jiwa, gimana? Enggak tahu saya itu. Mungkin Ustaz bisa membantu. Nah, Kalau di sana itu pokoknya nggak diterima aja. Ibu-ibu kan ditalkin, anaknya suka mau ikut. Itu dipisahkan lah. Tinggal tunggu di sana. Ibu yang minta ditalkin. Belum waktunya. Apakah karena takut sakit jiwa, entah apa mereka belum memerlukan, saya tidak tahu alasannya itu. Nah, tapi kalau kita ingin berteori, itu kan Suryalaya akan ditanyakan ini. Kalau ingin berteori secara umum, bisa saja itu orang sakit ketaikan, tidak kenaikan, tidak dapat gimana tidak kesampaian. Jadi kemauan ada, tapi memang ukurannya belum sampai ke tingkat itu. Untuk tingkat anak-anak mungkin saja iya. Seandainya dia melakukan zikir itu tidak ingin tahu, mungkin nggak ada masalah. Tapi waktu dia mendengar cerita-cerita orang, kalau orang sudah zikir sekian kali akan begini, saya kok tidak, gitu ya. Kalau sudah zikir sekian ratus ribu kali, misalnya ilmu jenis lain, orang bisa menghilang, saya kok enggak. Nah itu bisa itu merusak struktur pemikirannya. Manakiban. Saya ini didikan Muhammadiyah. Dan sampai sekarang saya masih punya kartu Muhammadiyah dan sering dikonsultasi. Di Persatuan Islam saya jadi ustadz 7 tahun. Dengan Ustadz Jalal, tukang ngaca orang Pak Jalal itu. Orang azan 2 kali dibubarkan Jumatan. Kayaknya mau masuk surga sendirian kita waktu itu ya. Kayak benar sendiri. Tapi setelah kita belajar ngaji gini, lama-lama kita berubah. Mudah-mudahan ke arah yang lebih baik berubahnya ini. Saya lihat yang akan masuk surga itu banyak itu. Ya. Lebih sulit masuk neraka kok ketimbang masuk surga. Sebenarnya itu. Kalau dikaji hukum Islam itu, lebih mudah masuk surga ketimbang masuk neraka itu. Beramal 70 kali lipat. Kalau beramal jelek, enggak dilipat. Ada orang masuk surga gara-gara dia memberi anjing yang sedang kehausan, dia banyak dosa. Ditanya, apa lebihnya orang itu? Ya karena dia memberi anjing yang kehausan. Surga itu memang bukan urusan kita ya, cuman berdasarkan cerita-cerita, itu memang mudah kok masuk surga itu. Kenapa orang pakai usali kok sampai nggak bisa masuk surga, sholatnya misalnya, itu kan aneh. Itu kan dulu begitu alirannya. Nah, aliran Pak Cep Jalal saya sekarang ini sudah aliran pokoknya surga itu milik kita bersama. Mari kita capai bersama dengan cara kita masing-masing. Asal masing-masing dikembali ke Al-Quran dan hadis. Perbedaan itu perbedaan penafsiran. Mengenai manakiban ini, pandangan selama ini tentang manakiban itu sebetulnya tidak persis seperti itu. Pertama, orang mengatakan manakiban itu salah karena dia menceritakan kejadian yang tidak historis. Misalnya saja, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jalani, itu kan cerita Syekh Abdul Qadir Jalani biasanya manakib itu, atau manakiban riwayat hidup siapalah begitu. Ada pencuri di daerah jaraknya 200 km, dia lempar dengan terompahnya dari sini. Itu pencuri itu kena gitu. Lalu ada seorang ibu yang anaknya meninggal, tapi sedang ngaji ke Syekh. Meninggal, datang dia, ya Syekh, tolong hidupkan anak saya, itu kan murid kamu juga. Loh, itu malaikat masih salah itu, kata Syekh. Lari dia ke atas, dia tangkap roh anak itu.
di dalam satu wadah gitu, sampai katanya berkeliaran, roh itu terbang-terbang jadi jurik, jadi hantu. Nah, roh ini dipasang lagi ke tubuhan itu, hidup lagi. Nah, itu kan cerita yang tidak historis. Nah, setelah saya teliti, itu memang tidak begitu. Orang Manakiban itu memang bukan mengkaji sejarah. Tanyalah orang Manakiban itu. Mereka tidak peduli cerita itu cerita benar atau tidak peduli mereka itu. Itu sebetulnya ungkapan murid yang menyanjung-nyanjung gurunya untuk memperlihatkan kecintaan mereka yang dalam. Seperti saya memuji ayah saya. Kalau ayah saya almarhum, saya ceritakan lebih dari aslinya. Tidak salah, betul itu. Itu menunjukkan kecintaan saya menurut versi ini. Ini bukan pengajian sejarah. Kita ngeritiknya dari ilmu sejarah. Ya kita ngeritik, mereka tetap aja nggak berubah karena memang tidak kena sasaran. Yang kedua, masalah kultus. Kultus itu mendewakan. Definisi dulu, Pak, Ibu ya. Kalau membicarakan kultus, itu kita mesti kembali ke zaman Yunani. Dulu pernah hidup namanya Sokrates. Sokrates ini karena melawan filosof sofis, dia dihukum mati oleh pengadilan sofis. Tatkala dijatuhkan, belum bisa dilaksanakan hukuman matinya itu. Karena kapal pesiar raja sedang berlayar. Tidak boleh mengadakan hukuman mati di negara Athena, di Yunani itu, tatkala kapal itu sedang berlayar. 3 bulan kemudian, kira-kira itu ya, kapal itu baru bersandar, barulah boleh diadakan hukuman mati. Dan Sokrates disuruh minum racun hukuman matinya. Kapal itu sudah dikultuskan. Ini definisi aslinya dulu. Jangan sampai bapak-bapak memuji-muji Syekh Jalal dikultuskan, nanti dulu. Seperti saya katakan tadi, dia katakanlah pernah menjadi murid saya yang hebat. Karena hebatnya, saya balik menjadi muridnya. Wah, Pak Tafsir mengutuskan Syekh Jalal. Tidak. Maka definisi kultus itu mesti kembali dulu ke yang awalnya. Tidak boleh mengadakan hukuman mati tatkala kapal pesiar itu belum bersandar. Kapal itu dikultuskan. Nah, itu esensinya. Apakah orang murid Qadiriyah terhadap Syekh Al Jilani seperti itu? Tidak kira-kira. Kalau sudah sampai ke tingkat seperti itu, maka itu memang sudah mengkultuskan. Jadi bukan asal memuji itu mengkultuskan, belum tentu. Itulah kira-kira. Satu pertanyaan lagi, tapi nggak kebaca oleh saya, tapi kira-kira sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa tarekat. Nah, udah tadi itu. Apa andalan satu-satunya? Mursyid Suryalaya untuk KKN, ya satu-satunya Mbak Anum itu. Seluruh dunia. Seluruh dunia ini satu-satunya Mbak Anum itu. Makanya orang Malaysia ke sana talkinnya. Pernah orang dari Afrika ke sana talkinnya. Jadi ada cerita lucu ini, ada 8 orang mimpi, mereka itu orang Brunei. Mimpi suruh menemui seseorang, tapi disuruh berjalan aja. Berjalanlah mereka ber-8 itu. Berapa bulan jalan sampai ke sana. Lalu setelah sampai sana itu, mereka dapat mimpi lagi. Ya sudah, harus berhenti di sana. Dia tidak tahu kalau di sana itu tempat ya Abah Anum itu. Lalu mereka tanya, ini apa? Ya ini tarekat. Kami bermimpi harus mencari orang, tapi dengan mengikuti kemauan berjalan. Kami berjalan aja terus menerus, nyeberang laut, jalan lagi, akhirnya sampai di sana. Tidak tahu itu apa maknanya. Cuman ya orang-orang di Singapura bertakirnya ke sini. Jadi bukan saja di Indonesia, tapi mursyid yang minimal mursyid dalam arti garis silsilah ini. Setelah beliau nanti meninggal, tentu satu ketika akan meninggal. Siapa penggantinya itu biasanya penunjukan juga terjadi secara spiritual juga itu. Tidak menurut teori-teori yang duniawi. 2 pertanyaan saja. Bu, enggak. 1. Tadi Bapak. Ya. Silakan, Bu. Di talqin itu persisnya kejadiannya bagaimana, apa yang dikerjakan? Terima kasih. Untuk jadi ikhwan itu apa harus punya tahapan tertentu, misalnya begini, kalau wirid itu kan mungkin dikasih wirid teks huruf Arab yang gundul itu, Pak. Pak, saya mau nanya mengenai
ajaran yang dilakukan di dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Kebetulan saya sudah belajar, sudah menjadi murid dari salah satu mursyid selama 2 tahun ini. Saya sudah menjalankan beberapa amalan zikir. Yang saya dari tadi tidak tangkap dari penjelasan Bapak adalah apa aja sih yang dilakukan kita sebagai murid atau pengikut dari tarekat itu di dalam menjalankan ibadah. Artinya gini, tadi Bapak bilang kita ditalkin. Kalau dalam kami mungkin kayak di asrar atau di ijazah ya Pak ya. Setelah itu kita menjalankan beberapa zikir dari asrar, zahar, latifah dan lain sebagainya. Setelah itu mungkin ada tahap masa kenaikan makom dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Nah ini yang terus terang saya perlu informasinya Pak. Apalagi yang harus kita lakukan Pak sebagai pemegang tarekat. Kemudian yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa hampir seluruh dunia mengacu kepada Abah Anom. Dalam artian membaca silsilah barangkali Pak ya. Tapi dalam saya melaksanakan amalan, silsilah itu saya hanya sampai kepada Syekh Abdullah Mubarak. Saya rasa mungkin yang dimaksud Abah Sepuh ya. Nah, apakah memang terputus sampai di situ lantas kepada guru berikutnya atau mursyid berikutnya yang baru atau gimana sih Pak sebetulnya? Saya rasa di Indonesia banyak ya Pak mursyid-mursyid lain yang menjalankan ini. Apakah kita harus, jadi saya tadi agak ragu kok dalam silsilah yang saya baca nggak ada nama Abah Anom gitu. Jadi gimana gitu loh Pak? Terima kasih. Yang terakhir ini dulu ini. Nama Abah Anom itu yang nomor 37 itu. Iya. Sahibul Wafa Tajul Arifin itu Abah Anom itu. Yang nomor 36 itu Abah Sepuh Syekh Mubarak. Itu satu ya. Yang lain tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah untuk jalur silsilah ini ya hanya ada di Suryalaya. Bisa jadi ada tapi dengan silsilah lain. Ya. Bisa jadi misalnya di Maroko ada juga TKN tapi dengan silsilah lain. Nah, di mana dia mulainya mencabang, itu bisa saja terjadi dan tidak terbatas itu. Nah, lalu Anda mengamalkan tarekat lain, pasti punya silsilah. Apakah silsilahnya persis begini? Tidak mungkin menurut saya. Paling sial itu Abah Anomnya yang tidak ada di Anda itu. Iya. Atau Syekh Mubaraknya. Kami masih ada sampai Syekh Ya, Mubarak. apakah Syekh Mubarak ayahnya Abah Anom atau bukan? Kan harus dicek dulu. Ya. Mereka saya tahu saya, Syekh Mubarak itu Abah Sepuh itu hanya menunjuk satu murid. Dan masih relatif baru tarekatnya nih, 1905 kok. Baru 2 generasi. Nah, tapi siapa tahu ada yang memang tidak diketahui memang merasa ditunjuk menjadi memperoleh hirqah, pelantikan dari Abah Sepuh dulu. Cuman yang menjadi kebiasaan itu, seseorang mursyid itu hanya menunjuk satu pengganti. Itu menjadi kebiasaan itu. Bahkan saya belum pernah mendengar itu sampai menunjuk lebih dari satu pengganti. Cuman itu memungkinkan dia menunjuk beberapa pengganti. Atau mungkin salah seorang wakil talqin yang menonjol sekali pengalaman spiritualnya, sehingga dia secara spiritual juga dibolehkan untuk menjadi mursyid. Itu memungkinkan. Lalu apa yang kita lakukan dalam tarekat itu mengenai makam-makamnya? Ya memang cukup banyak nih ya, kita tidak sempat menjelaskan. Hanya yang perlu saya jelaskan, makam dan hal di tarekat Suryalaya itu tidak diberitahukan kepada para murid. Saya sudah sekian mengamalkan, sampai di tingkat mana saya, itu tidak pernah kita beritahukan. Guru tidak pernah memberitahukan. Silakan kamu wirid aja terus. Nah, lalu ada beberapa fase yang dia lewati, kadang-kadang ada namanya fase tajrib ya. Nah itu, fase kayak orang gila, tapi itu tidak lama sembuh. Kita tidak pernah tahu kita berada di fase apa, dan umumnya manusia itu naik turun, sudah bagus, jatuh lagi, ya karena godaan dosa itu. Dan pertanyaan yang pertama, jadi zikirnya itu, ibu juga udah tahu, la ilaha illallah itu zikirnya itu. Yaitu yang keras. Lalu kalau yang zikir khafinya itu Allah saja. Tapi memang ini, apakah dapat saya ajarkan zikir ini? Dapat saya ajarkan, tapi saya tidak bisa mentalkinkan gitu. Itu harus lewat mursyid atau wakilnya. Jadi sesudah sholat itu ada bacaan sedikit ya tawassul, lalu kita membaca salawat, lalu kita zikir 165 kali.
dari pelan, makin cepat, makin cepat, sampai 165 kali. Lalu kita berdoa dengan doa yang kita perlukan. Lalu kita mengamalkan kira-kira 5 menit zikir khafi yang tenang itu. Itu bunyi zikirnya. Tapi sekali lagi, saya di sini tidak mentalkin Anda. Saya hanya menceritakan tentang jenis zikirnya. Nah, lalu talqin itu apa? Talqin itu, ya saya katakan tadi, ada yang mengatakan baiat, ada aliran tarekat mengatakan itu pensyahadahan, peresmian. Talqin sendiri artinya itu mengajar. Caranya gimana? Jadi kita biasanya berombongan atau sendiri-sendiri, lalu kita wudhu dulu. Kalau tidak dalam keadaan wudhu, dengan sendirinya yang dalam keadaan tidak suci tidak bisa ditalqin, kan harus wudhu dulu. Lalu yang ada juru talqin, dia mengatakan sesuatu yang sesungguhnya nasihat. Kita sudah banyak dosa, penyebabnya ini, cara penyembuhan dosanya ini. Kayak yang saya ceritakan ini isi talqin juga.